Halo Just People. Banyak jaringan yang saat ini memang belum paham bagaimana alur kinerja dari desainer itu sendiri. Jadi kali ini kita akan ulas bagaimana kinerja dari desainer kita saat ini. Pertama-tama kita akan masuk ke bagian menu verifikasi. Untuk bagian ini menentukan klasifikasi antara menu HUD dan ESI di custom design, dan klasifikasi untuk menentukan itu customer lolos atau tidak. Dan pertama-tama seperti ini untuk proses verifikasinya, kita cek untuk logo dulu. Ketika cek logo itu untuk kualitas logo besar atau tidak, bisa dikerjakan atau tidak, pecah atau tidaknya, itu ada di sini pengecekan seperti ini. Apabila logo bisa dikerjakan, itu akan lolos. Dan untuk seperti motif itu kejelasan gambar motif seperti ini. Dan untuk bahan-bahan material motif, misal di motif ini ada batiknya, harusnya juga dilampirkan untuk bahan mentahan batik seperti ini. Dan untuk kualitas juga harus besar ya. Kita cari di Google, apabila ada yang besar seperti ini bisa untuk dikerjakan desainer. Dan untuk kualitas gambar itu minimal di 1000 x 1000 megapiksel, itu untuk bahan motif. Kalau untuk bahan logo itu, apabila untuk dada kiri atau dada kanan, itu minimal di 800 megapiksel seperti ini. Apabila fresh custom itu tingkat kesulitannya HUD. Di sini yang menentukan ada HUD, ada ESI. Kita buka HUD, karena fresh custom kita verifikasi seperti ini. Terus seperti ini untuk custom selanjutnya, dia melampirkan customan jersey, tapi untuk gambar motifnya tidak jelas, sangat kecil sekali ya, seperti ini tidak bisa dikerjakan oleh desainer. Karena selain motifnya tidak jelas, dan untuk customer tidak dilampirkan untuk bahan mentahannya motif, jadi seperti ini tidak lolos untuk verifikasi dan dihapus. Kita next selanjutnya untuk customer seperti ini. Ini custom ready yang sudah pernah dipesan dengan vintage reger juga. Nah seperti ini. Dan seharusnya untuk logo jangan hanya di crop seperti ini, karena ini juga tidak, meskipun ini pernah masuk di sini, tapi ini tidak lolos karena logo sangat pecah. Karena untuk desain juga memerlukan kedetailan, ketelitian juga ya. Untuk next logo seperti ini, letak seperti itu. Dan untuk logo seperti ini, resolusinya lumayan besar. Ini bisa untuk dikerjakan. Dan untuk motif sendiri juga bisa, karena jelas. Ini tingkat kesulitannya hard karena fresh semua. Untuk motif juga logonya. The next lagi
Ini untuk lumayan jelas untuk motif dan logonya. Kita buka HUD lagi karena fresh custom. Mungkin itu sedikit untuk di menu verifikasi supervisi. Selanjutnya kita masuk ke dashboard. Untuk dashboard ini ada beberapa menu yang tampil. Pertama untuk antrian desain. Untuk antrian desain itu menu apabila custom lolos dari verifikasi supervisi itu masuknya di antrian desain seperti ini. Kita buka, dan di sini ini adalah menu antrian desain yang siap untuk dikerjakan oleh desainer. Seperti ini ya. Untuk ini ada reguler, dan ini untuk tombol pending desain. Jadi mungkin untuk customer reguler dan pending desain itu terpisah di antrian desainer regulernya. Kembali kita ke dashboard. Nah, setelah antrian, desainer itu memilih untuk mengerjakan yang di antrian, terus masuknya ke proses desain. Seperti ini untuk proses desain. Proses desain itu sekarang ada 2 juga, ada 3 malahan, untuk reguler dan pending desain. Dan untuk proses yang masuk, proses yang berwarna Tosca seperti ini adalah antrian proses antri ulang. Seperti ini untuk antri ulang. Antri ulang adalah customer yang sudah masuk tapi untuk datanya tidak fix, itu masuknya ke antri ulang seperti ini. Mungkin ada penambahan, ada pengurangan atau perubahan, itu masuknya seperti ini, ditandai dengan warna Tosca itu. Dan untuk yang berwarna putih ini adalah yang reguler, yang benar-benar baru masuk ke proses dan siap untuk dikerjakan desainer. Dan kita kembali lagi ke dashboard. Nah, setelah proses desain, di menu validasi reseller. Menu validasi reseller adalah menu ketika custom selesai dikerjakan oleh desainer. Seperti ini. Di sini yang menentukan juga reseller untuk menilai juga custom itu sudah sesuai keinginan atau belum dengan hasil yang dikerjakan desainer. Seperti ini. Oke, next kita masuk ke menu revisi desain. Nah, di menu revisi ada revisi desain dan revisi desain lebih dari 1. Untuk menu revisi desain adalah untuk custom yang hasil custom yang belum sesuai dengan data yang diinput oleh reseller, data awal. Jadi untuk revisi desain itu murni dari kesalahan desain, bukan menu untuk ketika ada penambahan, ada pengurangan atau pengubahan, itu seharusnya itu masuknya antri ulang, bukan di menu revisi. Jadi untuk revisi itu benar-benar untuk murni kesalahan desain. Seperti ini.
Baik, kita kembali ke dashboard. Kita masuk ke revisi desain lebih dari satu. Ini sama seperti revisi desain yang pertama tadi, menu pertama. Bedanya hanya ini untuk revisi desain yang lebih dari satu. Jadi ketika masuk revisi pertama itu masih kurang, hasilnya kurang cocok dengan pengajuan pertama di input awal, itu boleh dimasukkan revisi lagi untuk dibenarkan oleh desainernya. Itu maksudnya di antrian revisi desain lebih dari satu, seperti ini. Di sini ada status revisinya juga. Ini 2 kali revisi, ini 3 kali revisi, 2 kali, 3 kali, 2 kali, 2 kali. Nah, seperti itu. Kita kembali ke dashboard. Nah, setelah revisi dikerjakan oleh desainer, itu hasilnya masuk di validasi revisi reseller seperti ini. Jadi hasil custom revisi itu masuknya di sini, desain menunggu validasi revisi seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke dashboard. Dan di sini ada lagi untuk tinjau ulang, sudah tidak ada pending layout custom yang sudah DP, yang sudah di DP itu maksudnya di sini. Di pending layout di sini. Terus kembali lagi ke dashboard. Nah, ini di sini ada yang terakhir, menu selesai. Menu selesai apabila hasil custom sudah divalidasi oleh reseller dan siap masuk ke layout. Custom yang sudah divalidasi dan siap masuk ke layout. Nah, mungkin untuk itu menu-menu di custom bed desain seperti ini. Untuk proses selanjutnya adalah proses layouter. Yang pertama, kita menentukan IDPO yang akan dikerjakan. Pertama, cetak pemesanan. Hal yang paling utama adalah kita menentukan apakah ID pemesanan itu dapat dikerjakan apa enggak dengan melihat fintech yang divalidasi apa sesuai dengan data yang dimasukkan dalam kolom pesanan. Kalau sudah sesuai semua, kita kerjakan di lembar kerja layouter. Yang kedua adalah kita ambil motif. Pastikan pengambilan motif sesuai dengan motif fintech yang divalidasi oleh reseller. Jika motif sudah sesuai, kemudian kita cek kelengkapan atributnya. Warna sudah sesuai, atribut dada kanan, atribut dada kiri, atribut pinggang, atribut punggung, nomor dada tengah bawah, dan atribut perut.
Kemudian klik selanjutnya. Pada lembar kedua adalah pengambilan pola berdasarkan database pola. Kita ambil. Ini adalah hasil dari pengambilan antara motif dan pola berdasarkan database pola. Yang pertama, untuk proses pengerjaan layouter, pastikan vintage selalu dekat dengan pengerjaan. Yang kedua, proses intersect. Pastikan motif depan dan belakang tidak tertukar. Samakan di pola yang paling belakang. Kita intersect motif terlebih dahulu. Jika motif sudah di-intersect, kita ambil atribut. Pastikan peletakan sesuai dengan vintage. Sembari mengerjakan, kita juga melihat vintage ya, untuk mengerti tata letaknya. Pastikan tata letak untuk sesuai dengan vintage yang telah divalidasi. Pastikan juga ukurannya disamakan. Yang kedua, sebelum menggadakan, untuk warna kerah jangan sampai salah antara pembacaan di lembar kerja. Pastikan warna kerah dan list kerah tidak tertukar dengan warna dirip. Setelah penataan sesuai, kita gandakan sebelum mengganti nomor. Pastikan ukuran penataan sesuai dengan menu yang sedang dikerjakan, yaitu menu standar. Ada 2 piece ya. Seharusnya kalau misalnya nomornya itu dapat di-copy, itu kita langsung mengcopy dari sini. Terus dipaste. Karena ini nomornya racing, berupa racing, kita ambil dari sini. Untuk nomor ukuran standar volley 19 untuk belakang, 19 cm, dan untuk standar depan 12 cm. Untuk memudahkan printing, kita penataannya seperti ini. Yang penting tidak lebih dari 109 untuk menu standar. Proses yang terakhir adalah pengecekan. Di sini kita ada spesifikasinya. Untuk pria udah benar. Ke Shanghai, warna kerah biru baja. Setelah pengerjaan dari layout, proses selanjutnya itu pengecekan di divisi QC layout. Nah, yang pertama-tama proses dari QC layout itu tersebut, yaitu kita ambil antrian dulu. Nah, kita
katakanlah ambil random dari sini, apa yang harus disuplai ke mesin tersebut. Contoh ini kita ambil di DGI. Nah, contoh ini kita ambil, kerjakan dulu, dan kita baca ini sebelum kita mengerjakan. Kita pahami dahulu, kalau sudah paham kita centang ini, kalau ini menandakan kalau kita tuh paham. Nah, yang pertama kita ambil ID PO utama tersebut ke database file ya. Habis kita ambil, kita copy. Nah, kita ketemu di file tersebut, file ini ya. Nah, setelah file ini, yang pertama-tama kita lakukan yaitu kita pengecekan nickname ya toh. Kita nickname. Nah, di sini adakah nickname tersebut? Di sini nggak ada, artinya kalau ini nggak ada, otomatis di sini juga nggak ada. Nah, setelah itu kita centang kalau memang ini sudah benar. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Nah, ini adalah lembar kerja bagian atribut, yaitu isi tata letak atribut. Nah, apabila di ATT ini ada suatu ATT, pasti akan tercantum di sini. Dan apabila tidak ada, contoh ini, contoh lengan kiri, contoh dada tengah, contoh dada kiri, kalau memang ATT-nya nggak ada, pasti di sini pun juga nggak ada. Nah, kalau seperti itu kita ngecek dari contoh ini ya, dari layout kita. Kita cek bagian sini, ATT lengan kiri. Nah, lengan kiri dia ATT-nya apa? Bendera. Nah, di sini kita kembali ke Corel lagi, ke si layout. Nah, di sini lengan kiri ini udah bendera ya. Lengan kanan ya, maksudnya sini lengan kanan. Lengan kanan ini bendera. Lengan kanan bendera, ini kanan bendera, hitam-hitam ya. Lengan kiri ini ada motif, ini ada motif. Artinya lengan tersebut sudah benar. Nah, kita kembali ke pengecekan lagi. Kalau sudah, kita sesuai. Nah, selanjutnya yaitu ATT dari dada kanan. Kita cek dahulu seperti ini. Di sini juga ada, berarti artinya emang ini nggak ada perbedaan dari PO dan Vintex. Nah, setelah ada, kita cek di sini. Nah, ini ada. Setelah ada, berarti kita anggap benar. Nah, dengan kita lebih detailkan lagi agar tidak ada salah pengambilan. Nah, kita anggap kalau emang ini benar-benar kita kita anggap yakin, oke, kita akan centang ini sesuai. Kalau sesuai, kita lanjut ke ATT punggung. Nah, ATT punggung itu hanya teks di sini, dan di Vintex pun juga teks. Artinya ini nggak ada perbedaan, berarti nggak ada data Vintex dan PO itu berbeda. Apabila ini ada dan tulisannya memang boys cut, di sini boys cut, artinya nggak ada perbedaan. Kalau ada perbedaan, berarti ini PO-nya nggak bermasalah. Kalau nggak bermasalah, kita lihat ini di pekerjaannya. Nah, boys cut, dan Vintex pun di sini boys cut, dan di sini boys cut. Penataan pun kita samakan ya, berarti ini kita anggap benar. Kalau kita anggap benar, kita sesuaikan. Nah, ini kalau kalau salah satu aja yang nggak dicentang, lompat dari pengecekan, itu nggak bisa di selanjutnya. Nah, harusnya semua udah dicentang, itu pun maksudnya udah dicek, baru kita selanjutnya.
Nah, ini QC mirror layout. Ini fungsinya untuk mengecek motif tersebut itu depan belakangnya, mirror kanan kirinya udah benar apa belum. Nah, contoh gini. Di depan motifnya kayak gini. Ini ada gambar sepeda dan motif bagian merahnya ini bagian sebelah sini. Kita lihat dari pekerjanya. Dia ada gambar sepedanya, oke. Dan motif bagian merahnya bagian sini. Berarti nggak ada perbedaan. Kita anggap benar di bagian depan dan bagian belakang. Nah, di sini bagian merahnya bagian sini. Dan kita juga bagian merahnya bagian sini, belakangnya. Artinya ini udah kita anggap benar. Kalau sudah benar, maka itu kita tandai kalau ini maksudnya sudah di mirror, maksudnya udah lolos dari pengecekan kemiroran. Kita cek, kita checklist. Di situ kita lanjut ke proses berikutnya. Nah, di sini ada nggak sih QC? Maksudnya ini lembar kerjanya itu punya itu QC missing font, yaitu adakah missing font yang yang terjadi di pekerjaan layout seperti itu. Kalau di sini kan ada ringan dikit. Nah, kita cek satu-satu aja. Ada missing font nggak sih? Nggak ada. Nah, kita ngeceknya gimana? Dengan data PO. Di sini nggak ada missing font. Dan habis itu di logo sini, ini juga nggak ada. Dan di punggung di sini nggak ada. Berarti artinya emang nggak ada missing font di pekerjaan ini. Kalau emang sudah kita anggap lolos, kita lanjut ke proses berikutnya. Tuh kan, kalau belum di checklist kita nggak bakal bisa lanjut. Nah, gini, kita lanjut. Nah, habis selesai pengecekan, baru kita ekspor. Baru kita ekspor. Nah, ekspor. Kita ekspor jadi per tanggal, per rekap, dan per nama. Semuanya itu komplit. Jadi ketika kita pencarian, kita lebih mudah untuk mencarinya. Kalau sudah, kita kembali ke lembar kerja. Nah, kita lanjut proses berikutnya. Tuh, kalau belum di checklist kita nggak bakal bisa lanjut. Nah, habis itu ini proses print PO. Nah, inilah kalau emang semua sudah beres, sudah yang nggak benar dan lolos dari QC, kita print PO tersebut. Nah, contoh gini, kita klik di sini, dia bakal keluar PO ini, kita keluar PO tersebut, kita baru print. Caranya juga Ctrl P, langsung kita Ctrl P. Nah, kita anggap ini print. Oke, lanjut. Setelah cetak PO, kita print, kita cek di sini. Kalau kita ini satu tanda kalau kita tuh udah cetak PO. Nah, habis itu kita anggap selesai, kita klik ini. Kira-kira begitu cara kinerja QC. Yang diutamakan itu kualitas di situ. Jadi kualitas benar-benar kita jaga agar ketika keluar dari layout dan ke ranah produksi itu nggak ada yang reject. Nah, itu tadi Just People bagaimana alur kinerja dari pre-production, baik dari desain, custom design, masuk ke layout, masuk ke QC layout. Jadi semoga menjadi wawasan jaringan semua, teman-teman semua akan bagaimana alur kinerja kita saat ini. Terima kasih. Salam Just People.